warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dalam keadaan sehat pada hari ini. Yang terhormat Bapak Suhardo SEMM selaku dosen mata kuliah entrepreneur dan teman-teman semuanya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Trisnawati dan sebagai ketua, dan akan dilanjutkan perkenalan oleh anggota lainnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidina. Perkenalkan, nama saya Julius Satrio Legowo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dehur Rohim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan Entrepreneur Fair Nusa Mandiri 2022 dan akan dilanjutkan oleh Julius Satrio Legowo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada daftar isi. Di daftar isi ini yang pertama ada ide bisnis, yang kedua ada persiapan Entrepreneur Fair yang saya akan jelaskan nanti. Yang ketiga ada latar belakang, yang keempat target pasar, kelima kesimpulan dan saran yang akan dijelaskan oleh Anissa Maulidina. Yang keenam ada job deskripsi, yang ketujuh ada modal, ke-8 ada target penjualan yang akan dijelaskan oleh Trisnawati. Yang ke-9 ada pemasaran, ke-10 ada evaluasi, yang ke-11 ada hal positif, dan yang ke-12 ada kekurangan dan penutup yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dehur Rohim. Yang pertama ada bisnis. Di sini kami menjual makanan berupa piscok lumer dalam kotak. Di dalam kotak itu berisi 4 buah piscok dengan 2 rasa pilihan yang berbeda. 2 rasa pilihan itu terdiri dari coklat, Milo, dan rasanya bisa dimix sesuai selera. Kita memilih usaha ini karena sangat mudah didapat. Akhirnya kita mempunyai ide untuk membuat piscok ini. Dengan modal yang tidak terlalu besar, kita berempat pun dapat menjalankan usaha ini. Piscok lumer tidak sulit untuk membuatnya. Persiapan UNM Entrepreneur Fair. A. Persiapan pelaksanaan Entrepreneur Fair secara umum. 1. Menentukan data kelompok. 2. Menentukan nama bisnis. 3. Menentukan jenis bisnis. 4. Mengisi formulir pendaftaran entrepreneur. 5. Menentukan alamat kontak. 6. Menentukan visi dan misi. 7. Membuat company profile. 8. Membuat katalog. 9. Membuat ex-banner. 10. Membuat brosur. 11. Membuat signatur atau petunjuk. 12. Membuat logo. Yang ke-13 membuat job description. B. Keterlibatan dalam Entrepreneur Fair. Keterlibatan kami di dalam Entrepreneur Fair ini sebagai penjual yang menjual dan mempromosikan produk kami sendiri. C. Aktivitas yang dilakukan di Entrepreneur Fair. Kami telah menyiapkan job deskripsi yang berisi tentang tugas dalam mengelola bisnis, baik job deskripsi, job company, maupun job deskripsi event. Dikarenakan kelompok kami hanya terdiri 4 orang, maka berikut ini adalah struktur organisasi dan job deskripsi kami. Untuk struktur organisasi saat pelaksanaan Entrepreneur Fair Nusa Mandiri 2022, yaitu nama perusahaannya Pisang Coklat Lumerti UI, dan untuk direktur dan tim produksi Trisnawati, dan wakil direktur dan tim kreatif Anissa Maulidina, untuk bendahara dan tim riset Julius Satrio Legowo, dan terakhir sekretaris dan tim pemasaran yaitu Muhammad Dehur Rohim. Job deskripsi Trisnawati. Yang pertama, bertanggung jawab dalam pelaksanaan usaha. Yang kedua, memberi arahan agar pelaksanaan usaha berjalan dengan lancar. Yang ketiga, bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang didapat dalam perusahaan. Yang keempat, menetapkan strategi yang strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dan yang terakhir, ikut serta dan membantu di lapangan saat proses usaha berjalan sekaligus memantau berjalannya usaha. Dan untuk job deskripsi Anissa Maulidina, yang pertama, mengurus segala keperluan tempat usaha pada saat Entrepreneur Fair. Dan yang kedua, membuat dan menciptakan desain untuk memperindah area usaha. Dan yang ketiga,
membantu direktur dalam mempromosikan usaha, dan keempat, mengantar pesanan pelanggan. Yang terakhir, bertanggung jawab dan membantu mempromosikan usaha. Nah, kalau untuk job deskripsi Muhammad Daifur Rohim, yang pertama itu membantu marketing dalam mempromosikan barang dagang. Yang kedua, membantu melayani customer dengan ramah dan sopan. Yang ketiga, membantu mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang mendadak pada saat acara. Yang terakhir, memberikan laporan pelaksanaan pada direktur dan wakil direktur. Untuk job deskripsi Julius Satrio Legowo, yang pertama, membantu menata tempat usaha agar terlihat menarik. Yang kedua, membantu menawarkan produk usaha. Yang ketiga, menjaga tempat usaha. Yang keempat, mengatur dana masuk dan keluar pada saat transaksi penjualan. Dan kelima, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran pada saat pelaksanaan. Dan yang terakhir, melaporkan segala kegiatan dan dana usaha. Untuk job deskripsi Anissa Maulidina, tim kreatif, yang pertama adalah membantu marketing dalam mempromosikan barang dagang. Yang kedua, membantu dalam melayani customer. Yang ketiga, mengatur segala keperluan dalam pelaksanaan. Yang keempat, melaporkan segala sesuatu kepada direktur. Yang terakhir, membantu untuk melengkapi desain area usaha. Job deskripsi Julius Satrio Legowo, tim riset. Yang pertama, membantu dalam mempersiapkan tempat usaha. Yang kedua, berkeliling untuk membagikan brosur produk usaha. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik untuk menarik customer agar membeli produk usaha. Yang keempat, mempromosikan segala bentuk produk usaha. Yang terakhir, membuat customer agar tertarik pada produk kami. Produk Pishok Lumer dijual untuk segala kalangan dengan rentang usia 5 sampai dengan 50 tahun. Para pencinta olahan pisang dan para pencinta makanan manis yang tersebar di Jabodetabek, produk pisang coklat Lumer tidak direkomendasikan bagi penderita diabetes akut. Modal awal untuk penjualan, kita menjual 35 kotak mika dengan harga 10.000, isi 4. Nah, terus pendapatannya kalau laku semua itu berarti 350.000. Nah, untuk modal pemasarannya kita hanya 300.000. Itu udah termasuk banner, brosur, katalog, stiker, dan bahan pembuatan Pishok Lumer. Nah, kalau untuk target penjualan kami, satu hari itu sudah menjual 15 kotak dan omsetnya sudah mendapatkan 150.000. Nah, jadi kalau semua kan 35 kotak. Nah, kalau baru dijual 15 kotak, sisa 20 kotak, berarti itu termasuk profitnya itu minus 200.000. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk dari kelompok kami. 1. Membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. 2. Menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. 3. Mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada mahasiswa atau mahasiswi. Oke, di sini ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. 1. Evaluasi internal. Evaluasi internal dibagi menjadi 3. 1. Komunikasi dalam tim itu penting agar tidak terjadi miscommunication dan agar tetap terjaga kekompakannya untuk menjalankan usaha. 2. Semoga lebih baik dan lebih semangat lagi dalam kerja tim. 3. Selalu memanfaatkan waktu yang ada untuk menjalankan usaha. Terus next, 2 hal positif yang didapat dari UNM Entrepreneur Fair. Nah, di sini ada 3 bagian. 1. Mendapatkan pengalaman tentang bagaimana mengelola sebuah usaha.
mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi untuk lebih baik ke depannya. 2. Mengerti pentingnya teamwork untuk mensukseskan usaha. 3. Menambah inspirasi untuk melakukan inovasi terhadap suatu produk. Next, 3. Kekurangan dalam pelaksanaan UMM Entrepreneur Fair. Nah, ini dibagi menjadi 2. 1. Adanya kekurangan dalam produk yang harus dibenahi untuk membangun usaha ke depannya. 2. Bisa membedakan mana siap saji dan frozen (beku). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kami belum dalam tahap penjualan resmi, tetapi masih dalam proses pembuatan rencana. Baik itu anggaran produk, visi, dan misi usaha. Di sini kami memilih produk yang sesuai dengan letak usaha di bidang kuliner, dengan pelayanan yang bersih dan harga terjangkau. Dalam mendirikan usaha, sudah ada pemikiran yang matang, agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan cepat laku. Dalam berwirausaha, adanya keyakinan, percaya, dan keuletan. Seorang wirausaha mempunyai jiwa kreatif, inovatif, serta mengikuti tren dan selera konsumen berdasarkan zaman sekarang, yang laku terjual di kuliner. Semangat itu sangat penting dalam berwirausaha, yang harus ditanam dalam diri kita. Jangan menyerah menghadapi semua rintangan saat mendirikan sebuah usaha. Penutup dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Nah, ini untuk pembuatan pisang coklat lumer, dan ini bahan-bahannya. Nah, bahan-bahannya itu ada pisang uli, kulit lumpia, coklat, keju, Milo, tepung terigu yang sudah dicairkan untuk ditempelkan di kulit lumpianya, dan ada kotak mika untuk tempat piscok lumer yang sudah digoreng atau jadi untuk siap dihidangkan, dan ada kantong plastik juga. Nah, di sini pembuatan piscok lumer isi Milo. Yang pertama, sudah disiapkan lumpia, pisang, dan ditaburkan Milo dan keju di atasnya. Berikut proses penggorengannya. Dan ini yang sudah ditiriskan minyaknya, siap untuk dihidangkan. Dan ini piscok lumer yang frozennya. Berikut kelengkapan teknisinya. Ada company profil, ex-banner, katalog, brosur, logo, dan signet atau petunjuk. Ini Instagram kami pada saat mempromosikan jualan usaha kami, yaitu pisang coklat lumer tiwi. Dan kalau yang mau tahu bisa cek Instagramnya. Oke, dan ini foto kami sedang melaksanakan Entrepreneur Fair Nusa Mandiri 2022 di kampus Nusa Mandiri Jatiwaringin, dan ini persiapan penjualan piscoknya, foto bersama customer. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Jika ada kesalahan, semoga bisa menjadi bekal untuk perbaikan kami ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.